Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi putusan dan penetapan sementara untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester yang matkul hukum acara perdata khusus yang diampu oleh Bu Putri. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Zaman Indrawi dengan NIM 2022 1011 0311 475. Dan selanjutnya di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yahya Haris Al-Baihaqi dengan NIM 2022 1011 0311 504. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Putusan dan penetapan sementara adalah dua hal penting dalam hukum acara perdata, khususnya di Indonesia. Keduanya seringkali menjadi kunci dalam memastikan hak-hak para pihak terlindungi selama proses persidangan berlangsung. Lalu selanjutnya, apa itu putusan dan penetapan sementara? Dalam ranah hukum acara perdata, putusan adalah hasil akhir dari suatu perkara yang mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui berbagai tahapan. Namun, dalam perjalanan persidangan, seringkali muncul kebutuhan mendesak untuk mengambil tindakan cepat sebelum putusan akhir dikeluarkan. Disinilah peran penetapan sementara menjadi krusial. Penetapan sementara atau putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim di tengah-tengah proses persidangan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tujuannya adalah untuk mengatasi situasi darurat atau mencegah kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak selama perkara sedang berjalan. Meskipun disebut sementara, penetapan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Lalu ada karakteristik penetapan sementara. Yang pertama, bersifat provisoir atau sementara. Ini adalah sifat yang paling mendasar. Artinya penetapan ini tidak bersifat final dan dapat berubah atau dicabut oleh hakim seiring berjalannya waktu atau jika ada bukti baru. Yang kedua, dikeluarkan sebelum putusan akhir. Penetapan ini dilakukan di antara tahap-tahap persidangan seperti pemeriksaan saksi, pembuktian, atau bahkan sebelum replik dan duplik. Yang ketiga, memiliki kekuatan pengikat. Meskipun sementara, penetapan ini wajib dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Pelanggaran terhadap penetapan sementara dapat berakibat pada sanksi hukum. Lalu yang keempat, untuk mencegah kerugian atau mengamankan hak. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak salah satu pihak yang terancam dirugikan atau untuk memastikan bahwa putusan akhir nantinya dapat dilaksanakan. Lalu yang terakhir, kelima, dapat berupa berbagai bentuk. Penetapan sementara bisa berupa sifat jaminan, membayar sejumlah uang dalam keadaan tertentu. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya di sini akan menerangkan tentang jenis-jenis penetapan sementara yang pada umumnya ya. Jadi ada beberapa jenis penetapan sementara yang sering dijumpai dalam praktik hukum acara perdata. Di antaranya yang pertama yaitu ada sita jaminan. Sita jaminan ini adalah jenis penetapan sementara yang paling umum. Jadi sita jaminan adalah tindakan hukum di mana hakim memerintahkan penyitaan atas harta kekayaan tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak, agar tidak dipindah tangankan atau dihilangkan selama proses persidangan berlangsung. Lalu tujuan dari sita jaminan ini adalah untuk menjamin bahwa penggugat dapat menerima haknya jika gugatannya dikabulkan di kemudian hari. Jadi contohnya dari sita jaminan ini, penggugat itu menggugat tergugat atas hutang piutang. Lalu penggugat ini khawatir tergugat akan menjual asetnya sebelum putusan pengadilan dikeluarkan. Lalu penggugat dapat memohon sita jaminan atas aset-aset tergugat agar tidak dipindah tangankan. Yang kedua yaitu ada sita revindicatoir. Sita revindicatoir adalah sita atas barang tertentu yang menjadi objek sengketa dan diklaim sebagai milik penggugat. Jadi tujuan dari sita ini yaitu adalah untuk mengamankan barang tersebut agar tidak diubah bentuknya, dirusak atau dihilangkan oleh pihak tergugat.
Lalu contoh dari sita Revit di Katoir ini adalah penggugat mengklaim sebuah mobil yang kini ada di tangan tergugat dalam miliknya. Untuk mencegah tergugat menjual atau merusak mobil tersebut, penggugat dapat memohon sita Revit di Katoir atas mobil tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada penetapan provisi. Jadi penetapan provisi ini adalah putusan sela yang berisi perintah kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat mendesak. Jadi ini seringkali berkaitan dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda, dan jika ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Oh ya, mohon maaf tadi ada gangguan. Jadi selanjutnya contoh dari penetapan provisi ya. Jadi dalam sengketa merek, penggugat dapat memohon penetapan provisi agar tergugat secara menghentikan produksi barang dengan merek yang sama selama proses persidangan berlangsung. Jadi untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi penggugat. Lalu prosedur permohonan penetapan sementara. Jadi bagaimana sih caranya mengajukan permohonan penetapan sementara itu? Jadi tahapnya yaitu diajukan bersamaan dengan gugatan atau terpisah. Yang dimana permohonan penetapan sementara bisa diajukan bersamaan dengan surat gugatan awal atau diajukan secara terpisah di tengah-tengah proses persidangan. Yang kedua yaitu bisa juga dengan dilengkapi dengan alasan yang kuat. Jadi pemohon yang biasanya itu penggugat harus menyertakan alasan yang jelas dan kuat mengapa penetapan sementara ini diperlukan. Alasan ini harus menunjukkan adanya kekhawatiran yang wajar terhadap kerugian atau hambatan dalam pelaksanaan putusan akhir. Lalu pembuktian awal. Meskipun tidak seketat pembuktian dalam pokok perkara, hakim mungkin meminta bukti awal untuk meyakinkan perlunya penetapan sementara tersebut. Lalu hakim mempertimbangkan yang dimana hakim akan mempertimbangkan urgensi permohonan potensi kerugian yang mungkin timbul serta keadilan bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk mengeluarkan atau menolak penetapan sementara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lagi. Baik, jadi memahami putusan dan penetapan sementara sangatlah penting, terutama bagi Anda yang berkecimpung di bidang hukum atau terlibat dalam suatu perkara perdata. Pemahaman ini ada beberapa pemahaman ini yang dapat membantu rekan-rekan, yaitu yang pertama melindungi hak klien. Bagi advokat ini adalah alat yang efektif untuk melindungi hak klien mereka selama proses hukum. Yang kedua mencegah kerugian. Jadi bagi para pihak yang bersengketa ini adalah cara untuk mencegah kerugian yang lebih besar sebelum ada putusan yang final. Yang ketiga mempercepat proses. Dalam beberapa kasus, penetapan sementara dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa atau setidaknya memastikan bahwa ada kepastian hukum sementara. Baik, sekian saja materi yang dapat kita jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga kita mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.